Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan kewirausahaan. Pelatihan adalah kegiatan latih berlatih. Dalam konteks bisnis, pelatihan berarti belajar praktek usaha. Kata praktek bisa berarti formal atau tidak formal. 1. Praktek formal. Pelatihan usaha yang dilakukan secara formal umumnya berupa seminar, workshop, diklat, dan magang yang diselenggarakan oleh suatu lembaga, dan setelah mengikuti kegiatan akan mendapatkan sertifikat. Selain itu, dalam praktek formal terdapat tindakan sistematis dan terukur, sehingga hasil dari mengikuti pelatihan akan lebih jelas. 2. Praktek tidak formal, yaitu belajar usaha secara tidak terprogram, misalnya ikut dagang orang tua, belajar dengan teman atau orang lain yang sudah menjalankan usaha, dan atau ikut bekerja pada orang lain. Setelah mendapat ilmu cara menjalankannya, maka akan membuka usaha sendiri. Umumnya, jenis praktek ini lebih umum dilakukan oleh banyak orang. Kewirausahaan secara sederhana, kewirausahaan berarti kemampuan berdagang. Namun secara definitif, kewirausahaan diartikan sebagai kemampuan memproduksi produk, menjual produk, dan membangun pangsa pasar sendiri. Kewirausahaan sering juga disebut entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan padanan kata dalam bahasa Inggris. Kewirausahaan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dari kata dasarnya wirausaha. Wira artinya berani atau pejuang, usaha artinya aktivitas bisnis. Dengan demikian, kewirausahaan dapat diartikan keberanian seseorang melakukan aktivitas bisnis. Keberanian dalam konteks kewirausahaan berarti seorang yang berbisnis harus berani menanggung risiko yang mungkin terjadi ketika dia menjalankan suatu usaha. Kasmir menjelaskan kewirausahaan adalah kemampuan seseorang membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah kewirausaha yang berkualitas. 2. Mewujudkan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Kebudayaan perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang handal dan unggul. 4. Menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Sasaran kewirausahaan. Sasaran kewirausahaan yang pertama adalah para pemuda atau generasi milenial. Anak-anak yang putus sekolah ataupun mereka yang baru ingin menjadi wirausahawan. Pembekalan kewirausahaan yang di dalamnya terdapat pengetahuan manajerial penting untuk mereka yang ingin dan sedang menjalankan usaha. Para pelaku ekonomi, misalnya para pengusaha kecil dan koperasi, biasanya kedua sasaran ini memiliki kekurangan dalam manajemen. Oleh karena itu, pelaku ekonomi tersebut tepat dijadikan sasaran karena pengusaha kecil dan koperasi harus bisa mengupgrade kemampuan manajerial mereka dalam mengelola usaha dan koperasi. Ketiga, instansi pemerintah dengan kegiatan usaha BUMN atau BUM, badan usaha milik negara, organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Setiap individu dalam organisasi, baik itu BUM, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga organisasi bisa mengelola sumber daya yang ada untuk bisa mendapatkan hasil tujuan organisasi yang optimal. Berikut ada karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan meliputi karakteristik demografik, karakteristik individu, sifat personal, orientasi kewirausahaan, dan kearsipan kewirausahaan. Karakteristik demografi seorang wirausaha biasanya dikaitkan dengan usia, jenis kelamin, dan pengalaman dari pelaku usaha. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa usia 25-45 tahun adalah usia yang menunjukkan seseorang paling aktif dalam berwirausaha. Begitu juga orang yang memiliki pengalaman sebelumnya dalam berwirausaha akan memiliki minat yang lebih besar
dalam mengembangkan usaha dibandingkan orang yang belum pernah memiliki pengalaman wirausaha. Untuk yang terakhir, saya akan menyebutkan syarat-syarat pengembangan kewirausahaan. Meliputi 6 hal, yaitu 1. Berpikir kreatif, 2. Manajemen waktu, 3. Komunikasi yang efektif, 4. Berpikir strategis, 5. Pelatihan kecakapan hidup dalam membangun perilaku kewirausahaan, 6. Kemandirian dan kewirausahaan. Mungkin hanya itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.